Hai, Assalamualaikum. Selamat datang lagi di channel Dokter Cutos. Seneng banget ya, akhirnya aku udah bisa bikin video lagi setelah sekian lama vakum. Karena kemarin itu memang lagi persiapan untuk lahiran, terus juga recovery-nya. Dan akhirnya hari ini aku udah bisa bikin video lagi. Di video kali ini aku akan menunaikan janji aku untuk sharing pengalaman lahiran anak pertama. Jadi Naurin itu lahir di tanggal 20 Oktober 2020 gitu. Siapa nih di sini yang lahiran di tanggal yang sama Naurin? Cus, komen di bawah ya. Dan di video ini tuh nggak banyak footage-nya ya, karena memang waktu itu aku nggak kepikiran juga gitu buat dokumentasi, pun lagi pandemi dan aku di rumah sakit tuh cuma berdua gitu sama bunda. Dan semoga kalian gak bosen dengar ceritanya dan tetap ada informasi dan hikmah yang bisa diambil. Sebelum kita mulai, jangan lupa support channel ini ya dengan cara tekan tombol subscribe juga lonceng supaya teman-teman dapat notifikasi kalau ada video terbaru. Juga buat teman-teman yang ada pertanyaan, saran, request, mau kita bahas apa di video berikutnya, bisa banget ya langsung komen di kolom komentar atau DM di Instagram @cutos. Jangan lupa follow ya. Oke, langsung aja ya. Sebenarnya aku tuh pengen banget untuk bisa lahiran normal. Jadi dari awal hamil sampai trimester 3 itu, dari semua pemeriksaan itu mengarah untuk aku bisa lahiran normal sebenarnya. Jadi kelancaran dari persalinan normal itu kan dipengaruhi oleh 3 faktor. Jadi pertama power, kekuatan ibunya. Jadi ibunya sehat gitu, sanggup mengejan. Yang kedua, passage jalan lahirnya nggak ada pengurus sempit. Terus yang ketiga adalah passenger, bayinya sehat, nggak ada penyulit, juga nggak terlalu besar tentunya. Jadi Naurin itu lahir berat badannya itu adalah 2.800 gram. Jadi karena semua pemeriksaannya itu sarannya ke persalinan normal, jadi kita tinggal tunggu gelombang cintanya datang aja kan. Jadi di akhir trimester 3 itu aku semakin rutin untuk jalan pagi sore, naik turun tangga, nge-gimbal, dan pokoknya semua induksi alami itu aku lakuin selain berhubungan sama suami karena emang lagi LDR gitu kan. Mungkin kan bisa nonton mini vlog aku jalan-jalan pagi waktu aku trimester ketiga ini ya. Nah terus sampailah kan HPL pas di 40 minggunya itu gelombang cintanya tuh nggak datang juga. Jadi disitu aku udah mulai insecure dan nge-WA dokternya, dok ini kayak gimana kok udah HPL tapi nggak ada tanda-tanda sama sekali. By the way aku nggak pernah ngerasain his palsu ya, apalagi his yang sesungguhnya gitu kan. Nah jadi dokternya langsung saranin untuk CTG. Nah aku langsung CTG ke rumah sakit dan hasilnya kategori 1 bagus gitu. Jadi ya mungkin buat yang udah lewat HPL, selama CTG sama hasil USG-nya tuh baik, itu bisa ditunggu sampai 41 minggu. Jadi ya udah aku tenang kan, karena hasil USG minggu lalu itu baik dan hasil CTG-nya juga masih bagus gitu. Jadi CTG itu adalah untuk menilai kesejahteraan janinnya. Ya udah kan waktu itu lagi hari libur 40 minggu 3 hari, terus aku USG lagi dan itu hasilnya di situ udah nggak bagus. Plasentanya itu udah mulai tua, udah mulai klasifikasi dan juga ketubannya udah mulai berkurang. Terus pemeriksaan dalam dong di VT sama dokternya itu nggak ada pembukaan, nggak ada penipisan sama sekali. Coba dibuka sama dokternya itu memang nggak ada tanda-tanda. Nah di situ tuh aku langsung potek-potek dong. Waduh nih aku tuh udah harus milih nih, pasti nih harus terminasi nih, harus SC atau induksi gitu. Cuman kalau misalnya dari hasil pemeriksaan dalamnya itu kayak gitu, otomatis kan skor Bishop. Jadi dia ada skor Bishop namanya, itu kan rendah. Jadi angka keberhasilannya tuh 50-50% gitu loh. Dan aku tuh kayak nggak siap gitu kalau misalnya harus gagal induksi gitu. Jadi ya udah aku musyawarah lah kan sama suami sama kakakku dan akhirnya aku memilih untuk SC. Nah jadi ada cerita menarik nih waktu aku SC. Nggak menarik sih, menyeramkan sebenarnya. Jadi kan pada umumnya SC itu biusnya adalah bius spinal atau setengah badan aja, mulai dari perut sampai ujung kaki gitu. Ada juga sih bius umum, cuman itu kalau misalnya ada penyulit aja. Nah jadi kan spinal anestesi itu ketika obat anestesi itu kan disuntikan di tulang belakang, terus dia jalan pelan-pelan kebas itu sampai ujung kaki kan. Jadi aku itu juga spinal anestesi awalnya. Jadi kan waktu awal mulai op itu dokter objennya udah bilang ke aku, nanti kita IMD ya. Oh iya dok, dengan senang hati dong kan. Nah jadi udah mulailah nih operasinya kan. Nah sekitar 10 menit gitu, pas banget gitu pokoknya waktu Naurin itu udah lahir gitu. Wah bayinya perempuan nih gitu kan. Kata dokternya tuh di situ aku tuh mulai merasa aneh gitu, dan aku ngerasa
kok aku nyeri gitu. Rasanya tuh perut aku tuh sakit banget, aku nggak apa ya istilahnya tuh, aku nggak tahu mau bilang kayak gimana, itu sakit banget rasanya. Dan aku udah nggak peduli lagi, anakku tuh udah lahir, aku senang pastinya, cuman aku udah, ya Allah aku tuh sakit banget, ini perutnya sakit banget gitu kan. Terus aku bilang, dok ini sakit gitu. Terus dokternya masukin obat gitu kan, ya udah mungkin aku lebay gitu, dokternya udah masukin obat mungkin udah agak enakan, tapi enggak, itu sakit. Dan itu makin menjadi-jadi. Situ aku udah sakit, aku cuma bisa teriak sakit tuh di hati aku tuh udah berdoa baca semua yang aku bisa, sampai akhirnya tuh aku udah nggak kuat lagi. Di situ aku udah tarik baju dokter Objin ya, dok sakit, aku bilang kayak gitu, dan aku angkat kakiku tep kayak gitu di meja operasi. Dan di situ dokter Objinnya kayak terkejut, dan dokter anestesinya tuh langsung masukin obat gitu gitu. Masih sakit. Jadi pokoknya selama dokter anestesi itu nanya masih sakit apa enggak, aku tuh masih jawab masih di situ. Dan sampai akhirnya aku nggak sadar waktu itu dari biusnya spinal jadinya itu total, jadi tuh namanya tuh TIVA, total intravenous anestesi. Jadi aku dibius total dengan obat-obatan. Dan waktu aku udah sadar, ya tahu dong pastinya aku udah gagal IMD di situ. Aku udah siuman itu, aku tuh bawaannya tuh cuma nangis. Aku udah nggak paham kenapa aku cuma bisa nangis aja. Di situ dokter anestesinya tuh jelasin ke aku kenapa ini bisa kayak gini, dan aku udah nggak peduli dokternya mau bilang apa. Dan dokternya cuma bilang ke bunda aku gini, ya ini obat anestesinya tuh udah maksimal saya masukkan bu, kalau misalnya saya masukkan lagi obat anestesinya itu anak ibu tuh bisa depresi pernafasan, bisa henti nafas kayak gitu. Aku dengar dokternya ngomong itu, tapi aku udah nggak peduli, karena di situ emosi aku tuh benar-benar nggak stabil, dan aku tuh udah kayak lemas aja gitu bawaannya. Dan aku cuma bisa pegang tangan bundaku, bunda jangan jauh-jauh, bunda keluar harus ganti sama kakak. Dan di situ aku kayak, ya ampun, aku kayak jadi orang depresi banget siap lahiran. Di situ aku cuma nanya, kak anakku mana gitu, aku bukannya siap lahiran ini. Oh iya udah lahirnya bagus kok, anaknya nangisnya kenceng, merah banget mukanya, mirip gitu kata dia. Dia berusaha buat senangin aku, tapi aku enggak, be aja gitu kan. Dah ya Allah, oh ya udah kalau kayak gitu, udah aku tidur lagi. Terus aku video call sama suami bla bla bla, dan itu udah sama aja, aku tuh kayak udah nangis aja sampai aku tuh udah masuk ke ruang inapnya. Di situ aku masih nangis seharian sih kayaknya, aku nangis tuh bengkak banget mata pokoknya, sampai besoknya aku udah mulai stabil kayak gitu. Jadi kan yang terjadi di aku tuh adalah spinal anestesia itu tidak bekerja dengan semestinya. Sakit banget sebenarnya, cuman ya udah aku udah nggak mikir lagi. Banyak banget sebenarnya faktor yang menyebabkan hal itu, udah aku nggak mikir lagi. Yang aku pikir adalah ini ada ujian dari Allah, semoga aku lulus kayak gitu kan, semoga jadi penggugur dosa aja buat aku, udah gitu aja. Dan setelah operasinya selesai, aku nggak bisa bilang itu operasinya berjalan lancar atau enggak ya, pokoknya intinya setelah hal itu selesai, alhamdulillah aku dan Naurin juga sehat. Terus untuk pemulihan pasca operasinya, setelah operasi kan masih pakai kateter. Nah terus besoknya itu biusnya kan udah mulai hilang, itu udah bisa miring kiri, miring kanan gitu, pokoknya harus ada mobilisasi. Nah besoknya kan kateternya itu dilepas, itu udah harus mandiri untuk ke kamar mandi pelan-pelan. Jadi tujuannya memang untuk mobilisasi supaya luka operasinya itu bisa pemulihan dengan baik. Alhamdulillah itu pemulihan luka operasi aku tuh bagus ya. Jadi dokter Objinku itu menggunakan benang yang harus dilepas gitu, karena kan ada yang sebagian nggak perlu lepas jahitan kan. Nah jadi waktu itu 10 hari aku kontrol lepas jahitan, lukanya itu bagus gitu kan, nggak ada infeksi. Jadi ada beberapa tips sih yang mau aku bagikan ke teman-teman supaya pemulihan luka operasi sesarnya itu berjalan dengan baik. Setelah lahiran pasti banyak banget nih pantangan ini, pantangan itu. Sebenarnya nggak ada pantangan yang gimana banget sih, kecuali memang kalian alergi terhadap makanan tertentu ya. Apalagi untuk pemulihan luka operasi. Nah penting banget untuk tetap makan makanan yang bergizi. Apalagi yang tinggi protein itu wajib ya. Biasanya paling disaranin post op itu adalah putih telur. Nah kemudian yang kedua itu tetap jaga kebersihan ya.
tetap bisa mandi kok. Nah, kemudian yang ketiga, minum air putih 2-3 liter per hari. Nah, itu kan juga tujuannya untuk menyusui. Terus jangan angkat beban berat ya, melebihi berat dedek bayinya. Itu aja sih tips untuk pemulihan luka operasinya. Oke, sekian aja cerita lahiranku. Jadi apapun cara lahirnya, yang penting ada ibu dan bayinya itu dalam kondisi yang sehat ya. Mau sesar maupun normal, kalian itu tetap ada ibu yang udah berjuang untuk melahirin anaknya. Oke, semoga video ini ada manfaatnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share, dan komen di bawah cerita perjuangan kalian. Oke, sekian aja. Maaf kalau ada salah kata. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.